Seperti yang kita ketahui bahwa tidaklah tahu kapan dan di mana akan terjadinya sebuah bencana. Kita sebagai manusia hanya dapat berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dilindungi dari segala keburukan. Berbicara mengenai tentang bencana, inilah topik pembahasan kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai tentang lumpur lapindo Sidoarjo pada tanggal 29 Mei tahun 2006 yang beranggotakan Mugni Hendrawan NRP 23 2022 044 serta Oktora Anaya Putra NRP 23 2022 048. Pada video kali ini ada beberapa topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian, kondisi awal, kondisi saat kejadian, kondisi setelah kejadian, penyebab, fenomena yang terjadi pada ilmu sistem bumi, dan terakhir ada kerugian. Kalau gitu langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari lumpur lapindo. Lumpur lapindo adalah suatu peristiwa bocornya pengeboran gas bumi yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur lapindo itu sendiri diakibatkan oleh kegagalan teknologi. Kala itu, PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran minyak dengan teknologi yang ada. Namun, karena ada suatu kesalahan, semburan lumpur mulai muncul di lubang pengeboran. Akhirnya, ratusan rumah di sekitar lokasi pengeboran terendam lumpur hingga sekarang. Kondisi awal lumpur lapindo Sidoarjo. Pada 29 Mei 2006, pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan ini berasal dari sumur Banjar Panji 1, yang dimana lokasi pengeboran gas Lapindo Brantas Incorporated. Penyebabnya masih dipertanyakan dan ada dua teori yang muncul, yaitu efek dari gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya atau kesalahan prosedur pengeboran. Selanjutnya, ada kondisi saat kejadian lumpur lapindo Sidoarjo. Berikut merupakan cuplikan kondisi saat kejadian awal lumpur lapindo di Sidoarjo. Dari cuplikan ini, terlihat tempat tinggal untuk manusia, hewan, serta tumbuhan hancur akibat lumpur lapindo di Sidoarjo. Lalu yang terakhir ada kondisi setelah lumpur lapindo Sidoarjo. Berikut bisa dilihat kondisi setelah kejadian lumpur lapindo Sidoarjo. Wilayah yang terkena lumpur panas yang berisi cairan magma dan hidrotermal menjadi mengering dan mengeras seperti yang ada di cuplikan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih penyebab dari lumpur lapindo. Menurut para ahli yang sudah melakukan penelitian dari 2006 hingga sekarang menyatakan bahwa ada dua penyebab yang menyebabkan lumpur lapindo. Pertama, karena kegagalan teknologi, dan yang kedua karena gempa bumi Yogyakarta. Lumpur lapindo yang disebabkan oleh kegagalan teknologi terjadi karena adanya kesalahan pada saat pengeboran oleh PT Lapindo Brantas yang melakukan pengeboran sumur untuk eksplorasi gas. Berikut ada video penjelasan mengenai tentang lumpur lapindo yang disebabkan oleh kegagalan teknologi. Lapindo Brantas Incorporated atau LBI adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi dan gas. Saat itu, mereka tengah melakukan pengeboran sumur untuk eksplorasi gas. Kilas balik ke 11 hari sebelum bencana, perusahaan sudah diperingatkan untuk memasang pipa selubung pelindung dinding lubang bor sebelum kedalaman 2804 dan mencapai formasi Kujung. Tapi menurut Wakil Presiden Humas LBI, sudah disetujui bahwa pipa selubung akan dipasang sekitar 5 meter dalam formasi Kujung. Karena pemasangan 15 meter di atas lapisan ini berpotensi menimbulkan masalah. Pengeboran pun dilanjutkan melewati 2.600 meter. Tapi sudah semakin dalam, formasi Kujung belum juga ditemukan. Mencapai kedalaman 2.834 meter, letusan uap air dan gas mulai terlihat 200 meter dari titik pengeboran. Dugaannya adalah karena terjadi percampuran lumpur, air, dan gas dari lapisan-lapisan tanah akibat retakan lubang. Tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menjalar ke perumahan warga. Penyebab kedua terjadinya lumpur lapindo Sidoarjo ialah gempa bumi Yogyakarta, yang mana gelombang seismik menjalar hingga lokasi pengeboran di Sidoarjo, menyebabkan pencairan formasi clay di bawah wilayah Kalibeng memicu luapan. Tekanan yang menyebabkan luapan lumpur memicu pelepasan gas. Pelepasan gas sendiri memang terjadi pada saat lumpur meluap. Selanjutnya ada fenomena sistem bumi. Semburan lumpur panas lapindo Sidoarjo disebabkan adanya cairan magma dan hidrotermal, yang dimana berasal dari lapisan masuk ke dalam sedimen lumpur Sidoarjo yang memicu reaksi masif dan menciptakan gas yang menghasilkan tekanan tinggi di bawah permukaan bumi.
Setiap gangguan seperti gempa dapat memicu jaringan ini meletus. Salah satu fenomena sistem bumi pada kejadian lumpur lapindo Sidoarjo ini adalah hidrotermal. Hidrotermal merupakan suatu proses pembentukan mineral yang terjadi di sekitar sumber dari panas bumi di dalam kulit bumi yang terjadi akibat adanya injeksi dari magma terhadap air. Dengan kata lain, terjadi pelarutan oleh magma sisa yang bercampur dengan air tanah sehingga mengalami pengkristalan. Lalu, dampak apa saja yang disebabkan oleh lumpur lapindo terhadap sistem bumi? Langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, dampak terhadap atmosfer. Lumpur lapindo tidak hanya mengeluarkan lumpur panas, tetapi ia juga mengeluarkan gas metana, di mana gas metana sebagai komponen utama gas alam. Metana adalah sumber bahan bakar utama. Metana sendiri merupakan salah satu gas rumah kaca. Seperti yang kita tahu bahwa gas metana sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya ada dampak bagi hydrosphere, di mana pembuangan lumpur lapindo ke laut tentu akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem air. Apabila terdapat bahan pencemar yang masuk ke aliran sungai, maka akan membahayakan kehidupan biota, sumber daya, dan kenyamanan ekosistem perairan di sepanjang aliran sungai dan juga laut. Selanjutnya ada geosfer. Dampak dalam geosfer pada kejadian ini, banyak petani kehilangan ladangnya. Sawah yang terendam tidak dapat ditanami kembali karena tidak subur lagi. Yang kedua, banyak rumah penduduk yang terendam lumpur panas. Rumah yang terendam tidak dapat ditempati lagi. Yang ketiga, seluas 1.143 hektar tanah terendam lumpur, terdiri dari 16 desa, 30 pabrik, dan 77 fasilitas publik. Dan yang terakhir, adanya pencemaran tanah yang terjadi. Dan selanjutnya ada biosfer. Dampak biosfer dalam kejadian ini, terdapat 20 orang meninggal dan banyak hewan serta tumbuhan yang mati karena terendam lumpur. Banyak populasi dan ekosistem yang tidak berjalan dengan seharusnya. Perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo mengalami pencemaran dan mengakibatkan makhluk hidup krisis air. Serta banyak tempat yang menjadi sumber makanan bagi hewan juga terendam lumpur, hingga hewan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Lalu, kerugian apa saja yang disebabkan oleh lumpur lapindo? Seperti yang kita ketahui bahwa lumpur lapindo disebabkan karena kesalahan PT Lapindo Brantas yang salah memperkirakan kedalaman sumur untuk eksplorasi gas yang memicu lumpur panas keluar, di mana PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab karena kesalahan tersebut. Diperkirakan PT Lapindo Brantas akan menanggung kerugian hingga 33,27 triliun rupiah. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa lumpur lapindo Sidoarjo. Pertama, ada dari kerugian ekonomi. Di antaranya adalah hilangnya lahan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur yang terendam lumpur panas. Lalu, ribuan orang kehilangan pekerjaan mereka karena lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka hancur. Dan dampak jangka panjang juga meliputi kerugian ekonomi yang signifikan karena turis dan investor menghindari daerah tersebut. Lalu, ada kerugian yang berdampak terhadap lingkungan. Di antaranya, lumpur panas yang terus mengalir selama bertahun-tahun telah menutupi area seluas ribuan hektar tanah, termasuk lahan pertanian, pemukiman, dan juga sungai. Banyak spesies tumbuhan dan hewan menjadi terancam atau punah karena tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi yang dihasilkan oleh lumpur lapindo. Lalu, lumpur panas juga mencemari sumber air dan mempengaruhi kualitas air tanah di sekitar daerah yang terdampak. Terakhir, ada kerugian yang berdampak terhadap sosial. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal mereka dan terpaksa mengungsi. Mereka kehilangan rumah dan harta benda mereka, serta terpisah dari komunitas mereka. Lalu, selama bertahun-tahun, peristiwa lumpur lapindo telah menyebabkan konflik antara warga setempat, pemerintah, dan perusahaan Lapindo Brantas. Ketidakpastian hukum dan pertanggungjawaban yang rumit menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada dampak positif lumpur lapindo. Yang pertama ada bahan makan dalam rumah tangga. Gas metana dalam bentuk LPG digunakan mengganti fungsi minyak tanah. Fraksi minyak bumi dan sejenisnya saat ini dimulai menipis. Gas LPG yang umumnya dipakai saat memasak ini banyak disosialisasikan dengan peluncuran kompor gas untuk menghemat bahan bakar minyak bumi yang semakin menipis. Yang kedua ada pembuat pupuk. Gas metana yang ditemui pada kotoran hewan dan proses penguraian sampah organik oleh bakteri banyak mengandung protein dan selulosa. Kedua zat tersebut sangat diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada sebagai bahan bangunan. Kandungan silika dan alumina
yang terkandung hampir 50% dari lumpur lapindo, membuat salah satu lumpur panas ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bangunan sebagai pengganti semen. Dan yang terakhir ada sebagai bahan pembuat keramik. Beberapa pengrajin juga telah mencoba mengolah lumpur lapindo menjadi glacier, gerabah konvensional, stoneware, warna, dan berbagai jenis pembuatan keramik lainnya. Bahkan dengan menggunakan lumpur lapindo sebagai bahan dasar pembuatan keramik, maka perajin akan mendapatkan omset yang lebih banyak sebab lumpur lapindo melimpah dan harga pun terbilang cukup murah.